Assalamualaikum, selamat pagi. Kita lanjutkan pertemuan pekan ke-7 di mata kuliah teknik drainase. Kita akan melanjutkan analisis hidrolika, dimensi, dan penanaman saluran. Tetapi pada saat ini kita hanya membahas beberapa detail terkait analisis debit dan dimensi saluran yang belum sempat dibahas sebelumnya. Untuk sasaran pembelajaran, kita masih di kemampuan untuk perancangan drainase sesuai standar yang berlaku. Yang pertama adalah sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan rasional yang dirumuskan menjadi Q sama dengan 0,278 dikalikan intensitas hujan dikalikan koefisien dan luasan permukaan. Nah, di sini kita tambahkan satu koefisien storage. Jadi bisa dilihat keterangannya di sini. Ya, ini adalah debit air hujan pada periode ulang yang kita inginkan. Kemudian waktu intensitas hujan pada periode ulang yang kita inginkan, luas daerah pengaliran, koefisien pengaliran, dan juga di sini ada koefisien penyimpanan dengan persamaan untuk menghitungnya seperti ini. Jadi tergantung pada waktu konsentrasi dan waktu pengaliran di dalam saluran. Jadi nanti ketika kita melakukan perhitungan, andai kata kita ingin menambahkan faktor storage sesuai dengan kondisi, ya, ini kita bisa menambahkan angka storage ini untuk pengali dari koefisien pengaliran dikalikan total luasan. Kita coba ulas lagi secara lebih mendetail mengenai pengisian tabel untuk perhitungan debit limpasan air hujan. Ini tabel yang mungkin sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Urutannya adalah seperti ini. Tabel ini dibuat, kemudian ini adalah nomor node, kemudian di sini adalah area pelayanan. Jadi rumah-rumah yang atau blok-blok pelayanan yang dimasukkan. Di sini luasnya, ini adalah koefisien pengaliran, jumlah dari koefisien perkalian dari koefisien pengaliran dengan luas. Dan ini adalah jumlah dari seluruh koefisien pengaliran dikalikan luas. Dan ini adalah kemiringan dari elevasi dari muka lahan. Ya, ini elevasi muka lahan yang paling jauh dari saluran. Ini ada yang di salurannya. Kemudian panjang lintasan. Ini bukan panjang limpasan. Ya, bisa panjang limpasan. Tapi yang dimaksud adalah panjang lintasan dari sini ke sini, ya. Kemudian kemiringan ini berapa? Kalau kita tahu kemiringan langsung dimasukkan. Kalau tidak tahu, kita bisa hitung berdasarkan elevasi dan panjang lintasan. Kemudian di sini kita bisa menentukan waktu limpasan. Setelah itu kita tentukan berapa panjang saluran, kecepatan mengalir di dalam saluran. Berdasarkan tabelnya ini kita bisa cari di tabel standarnya. Kemudian ini waktu untuk menentukan berapa waktu aliran yang dibutuhkan di dalam saluran. Dan ini adalah total waktu konsentrasi dari mulai air jatuh di titik terjauh, melimpas, masuk saluran, mengalir di saluran, dan sampai ke tempat di mana kita mengevaluasi. Yaitu di sini dalam hal ini adalah di ujung dari node. Di node yang berada di ujungnya. Kemudian ini ada faktor storage yang tadi sempat disinggung. Kita bisa gunakan tabel. Tapi kalau misalkan mau mudah saja dianggap tidak berpengaruh, ya kita bisa berikan angka 1. Kemudian ini curah hujan periode ulang hujannya, ini adalah intensitas hujan, dan ini akan akhirnya kita bisa mendapatkan berapa debit, ya, debit yang di saluran tersebut.
Ya, berikut ini adalah tabel deskripsi kriteria penampang saluran drainase perkotaan. Kita punya beberapa penampang saluran ya, ada persegi panjang, segitiga, setengah lingkaran, kemudian trapesium, lingkaran, dan bulat telur, dan juga elips, dan tapal kuda. Tapal kuda ini mungkin kalau sekarang yang sering kita kenal bentuk unit ya, dia sebetulnya eh, secara fisiknya itu adalah gabungan antara persegi panjang dengan lingkaran di sudut-sudutnya. Nah, untuk ini ada beberapa deskripsi pemilihan untuk masing-masing bentuk penampang. Di sini misalkan untuk persegi panjang digunakan untuk debit besar, kemudian muka air maksimum dalam saluran harus 5 cm dari tepi atas saluran, jadi ini freeboardnya itu paling tidak 5 cm. Kemudian dibuat dari pasangan batu, beton, betulang, dan sebagainya. Ada juga yang sudah precast sekarang yang panel-panel atau bahkan memang bentuknya sudah segi empat, tinggal kita masukkan ke dalam galian seperti itu. Kemudian juga ada dikenal whip hose. Ini sebetulnya pernah kita juga bahas di bangunan hidrolika. Whip hose ini adalah untuk mengalirkan air dari dalam tanah ke dalam saluran. Jadi kalau ada hujan yang cukup lebat atau ada air tanah yang terhalang oleh saluran kita, ini whip hose ini yang dipasang di dinding-dinding saluran itu akan menjadi jalan keluar aliran sehingga saluran kita tidak dirusak oleh tekanan air dari bagian yang lebih tinggi di sisi saluran. Kemudian yang bentuk segitiga ini adalah deskripsi pemilihannya, nanti bisa dilihat. Kemudian setengah lingkaran, nah yang paling sering juga kita gunakan mungkin ini trapesium. Ini juga baik untuk yang besar, bentuknya ini ekonomis. Bila sudut kemiringan dinding salurannya 60 derajat. Dinding saluran diperkeras dengan bisa pasangan batu atau beton, dan bentuk yang seperti ini tidak mendapatkan tekanan tanah dari samping karena bentuknya miring ya. Kemudian pada dinding saluran lubang-lubang drainase tetap harus dibuat with hose. Pada dinding saluran dari beton, sambungan muai susut atau sambungan dilatasi ini perlu diperlukan untuk 5 sampai 10 meter. Bila digunakan beton betulang, maka sambungan diperlukan 15 sampai 20 meter. Ini setiap ya. Jadi ketika kita membangun atau membuat saluran seperti ini, maka di antara dua segmen atau di antara dua segmen dengan panjang tertentu kita perlu siapkan dilatasi. Dilatasi itu seperti ruang untuk kalau terjadi pemuaian memanjang atau memendek seperti itu, sehingga ketika terjadi pemanjangan tidak terjadi benturan yang atau saling menekan yang bisa menyebabkan kerusakan dari struktur. Ya, kemudian berikutnya ada yang lingkaran. Lingkaran ini saluran tertutup. Biasanya digunakan untuk saluran limbah juga, tapi di sini bila digunakan untuk saluran air limpasan, ini biasanya akan digunakan untuk debit konstan dan juga salurannya mungkin tidak penuh. Bahannya bisa dari beton atau tanah liat dan sebagainya. Pernah diberikan di mata kuliah lainnya, mungkin di limbah cair, atau di sini juga mungkin sebetulnya sudah pernah kita tunjukkan sebentar secara sekilas. Jadi ini adalah penampang-penampang salurannya, dan dari sini ada parameternya ya, ada Y itu tinggi air, kemudian T ini lebar atas, B itu lebar bawah, kemudian luas penampang basah ini bisa dilihat di sini. Kemudian keliling basah P bisa dilihat di sini. Jari-jari hidrolik pembagian antara A dengan P. Lebar puncak ini tergantung dari bentuk salurannya. Kemudian kedalaman hidrolik Y ini adalah kedalaman dari air itu sendiri. Dan ada faktor penampang Z.
kontur penampang Z ya. Ya, seperti itu. Baik, ini adalah salah satu pendekatan untuk menghitung freeboard persamaannya ini ya. Kemudian nilai C seperti ini. Ini nilai C ini akan ditentukan berdasarkan debit aliran. Tentunya untuk bila Anda menemukan standar yang lain yang juga bisa diberlakukan, silakan saja selama referensinya bisa ditunjukkan ya, bisa dipertanggungjawabkan, misalkan dari SNI kah atau dari peraturan menteri dan sebagainya. Dan ini adalah faktor geometri. W ini adalah B atau lebar dasar dibagi dengan tinggi saluran. Dan tinggi saluran H ini adalah Y ditambah freeboard tadi. Nah, ketika kita melakukan perhitungan atau penentuan dimensi, persyaratan ini harus dipenuhi. Ini berdasarkan dari Cipta Karya PU ya. Persyaratan ini harus dipenuhi. Misalnya kita punya debit, katakan di sini yang mudah ya, 10 meter kubik per detik, maka rentang rasio antara B dengan H, lebar dasar dengan tinggi saluran itu adalah pada antara 3,9 sampai 4,2. Dan ini ketika Anda melakukan perhitungan harus dipenuhi. Jadi Anda harus memenuhi ini, artinya nanti Anda harus mengubah-ubah nilai B dan H. H mungkin tidak bisa diubah, nilai B-nya mungkin akan diubah. Kemudian harus diperiksa lagi apakah debitnya memadai. Kemudian apakah kecepatan alirannya juga masih memenuhi persyaratan di kriteria desain. Kemudian ini yang mungkin kita juga perlu cermati sedikit agak detail. Sebelumnya pernah ini bagian dari yang Anda harus kerjakan di tugas. Jadi ini prosedurnya untuk menghitung atau untuk melengkapi. Ini adalah dituliskan di sini. Yang pertama, di sini contohnya ada saluran berbentuk trapesium. Jadi ini ada nilai Z ya, ini ditentukan tadi persamaannya juga sudah diberikan sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Kemudian ini adalah tempat kita mengisi nomor node dari node berapa ke node berapa. Ini adalah pemasukan key hasil hitungan sebelumnya dengan analisis hidrologi. B ini adalah asumsi lebar saluran saat ini. Kemudian kolom 3, kolom 4, kolom 4 ya. B ini kolom 4 diasumsikan dulu. Jadi kita berikan nilai yang menurut kita itu sudah memadai. Ya, kita berikan angkanya. Kemudian setelah itu kecepatan kecepatan ini diisi dengan hasil perhitungan di tabel sebelumnya, tabel 14 pada kolom ke-20. Kemudian kita lanjutkan dengan mengasumsikan lebar saluran pada kolom 4 ya. Jadi ini yang tadi. Kemudian kolom 5 kita isi dengan kolom 5 ini dengan kecepatan, kolom 6 diisi dengan nilai Y berdasarkan hukum kontinuitas ini. Jadi kan kita sudah punya Q, kemudian A-nya sudah kita hitung berdasarkan lebar saluran dan luas penampang ya. Jadi dari luas penampang
dari lebar saluran kita bisa dari luas penampang kita bisa menghitung lebar saluran. Oh sorry, dari lebar penampang kita bisa menghitung luas penampang. Tetapi di sini karena eh, yang diketahui itu adalah kecepatan dan B, maka kita harus menghitung tinggi aliran berdasarkan rumus ini. Ini adalah rumus untuk trapesium. Nah, ini kita gunakan tabel yang tadi ya. Di tabel sebelumnya, 11, tabel 2.17 untuk mendapatkan Y atau kedalaman saluran. Yang berikutnya kita inputkan C, ini adalah untuk faktor freeboard ya, koefisien untuk freeboard. Kemudian hitung nilai F-nya, persamaan juga sudah diberikan. Ini pada kolom ke-8. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan nilai H. H itu adalah jumlah dari ketinggian hidrolik atau ketinggian muka air ditambah freeboard. Yang berikutnya kita harus cek dulu rasio W. W adalah rasio antara tinggi aliran dengan B. Dan itu harus memenuhi syarat yang ada pada tabel sebelumnya 221. Kemudian nilai B-nya diubah-ubah sehingga nilai W bisa dipenuhi. Tetapi ketika kita mengubah nilai B, maka kita harus menghitung sampai ke debit perencanaan. Sehingga kita nanti akan cek apakah debit perencanaan akan sama dengan kapasitas atau akan terpenuhi dengan kapasitas saluran yang kita miliki dan juga kecepatan alirannya masih sesuai. Ya, setelah itu kita bisa mendapatkan nilai PRTHZ dari kolom ke-11 sampai 15 sesuai dengan persamaan pada tabel 214 dan kita bisa menentukan juga kemiringan dari saluran S ya paling terakhir slope dengan rumus yang ini. Baik, dalam kasus kita menemukan bahwa saluran kita saluran tertutup, ini juga perlu diperhatikan. Jadi ini sebelumnya sudah pernah dipelajari di pengelolaan limbah cair. Ini adalah grafik-grafik yang menunjukkan berapa nilai rasio kedalaman dengan dimensi. Dan dengan grafik ini nanti kita bisa mendapatkan berapa rasio antara kecepatan kecepatan desain dengan kecepatan penuh. Kecepatan penuh itu artinya ketika salurannya penuh. Kemudian debit, kemudian luas penampang, dan ini juga jari-jari hidrolik. Itu dengan kita menentukan rasio antara kedalaman maksimum dengan kedalaman ketika saluran itu penuh. Kedalaman penuh itu adalah ketika seluruh bagian saluran terisi air, dan kedalaman maksimum adalah kedalaman saluran dikurangi freeboard. Jadi kalau freeboardnya terpenuhi, itu adalah kedalaman dengan D besar. Jadi ini nanti bisa dicek lagi, kalau dibutuhkan Anda gunakan saja. Yang berikutnya ketika kita membuat profil melintang, ini tabelnya seperti ini sudah kita dapatkan ya ketinggian muka air, freeboard, kemudian tinggi saluran, kecepatan alir, dan panjang. Sehingga di sini kita juga punya data kemiringan tanah, kemiringan saluran. Ini ada elevasi tanah di hulu dan di hilir, elevasi dasar saluran di hulu dan di hilir, dan juga elevasi muka air di hulu dan di hilir. Sehingga pada setiap segmen kita bisa membuat ada 3 garis ya. Jadi ini 4 garis. Ini ada kemiringan saluran atau permukaan tanah. Ini adalah
bukan tiga ya, tiga garis ya. Ini permukaan tanah, kemudian elevasi dasar saluran, dan elevasi muka air. Itu kemudian kita ulas lagi sedikit mengenai perencanaan dimensi saluran. Ini kita punya saluran seperti ini. Kemudian ketika Anda akan melakukan perhitungan, Anda lihat arah-arah aliran yang sudah Anda buat. Kemudian masing-masing saluran itu melayani blok mana. Ini contoh di 41 dan 42, ini ada key rencana sudah ditentukan. Nah, elevasi di node 41 dan elevasi di node 42 kita gunakan untuk menghitung slope, kemudian end mending ditentukan dari bahan, dan kita coba dulu B itu luas lebar dasar. Lebar dasar kita hitung berapa kedalaman aliran, kemudian kita hitung keliling basah, penampang basah, jari-jari hidrolika, kecepatan. Apakah dia berada pada rentang minimum sampai maksimum? Kemudian debit, apakah debit rencana kita itu masuk ke dalam saluran ini? Kemudian float number biasanya dikurang di bawah 1 atau kalau lebih amannya di bawah 0,5. Seperti itu. Dan selanjutnya ini juga sudah pernah dibahas, jadi silakan nanti diingat-ingat saja. Kemudian ini adalah penggalian ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kedalaman saluran, kemudian kita juga tahu tinggi elevasi muka tanah aslinya, maka kita nanti bisa menghitung berapa sih kedalaman galian. Kemudian berapa lebar galian, berapa panjang galian, sehingga kita bisa menentukan biaya ya yang akan digunakan, yang diperlukan untuk instalasi saluran drainase ini. Nah, ini untuk titik 42 yang tadi ya, di sini terusannya. Nanti bisa dipelajari lagi di slide. Nah, kemudian ini adalah yang akan harus Anda buat ya. Jadi, buatlah garis seperti ini. Ini kan ada segmennya, kemudian ini muka tanah. Ini elevasi tanah asli. Kemudian ini elevasi atas saluran. Ini kebetulan elevasi muka tanah ini berada di atas elevasi muka saluran. Ya. Ada yang berada di bawah elevasi muka saluran. Kemudian ini adalah dasar saluran. Ini kita lihat ada terpotong karena ada terjadi pembesaran kapasitas. Ya. Dan ini adalah muka airnya. Seperti itu. Dan kemudian tergantung dari yang Anda gunakan salurannya bentuknya apa. Misalkan bentuknya UDIT atau bentuknya segi 4 dan sebagainya, nanti Anda buat seperti ini. Ini adalah elevasi tanah asli, ini tinggi muka atas saluran di dasar. Kemudian ini adalah Y-nya, ini adalah tinggi salurannya. Ini diperbesar untuk profil aliran. Nah, ini tugas yang sudah Anda mungkin mulai kerjakan. Untuk pekan ini tidak ada tugas tambahan untuk melakukan yang berkaitan dengan perhitungan, tapi jadi ini masih bisa Anda kerjakan, tapi Anda harus menyiapkan nanti laporan tertulisnya. Nah, sebelum itu ini mungkin contoh lain ya. Contoh lain ini adalah contoh lain untuk penempatan saluran di dalam tanah. Ini contohnya masih pipa, tapi kurang lebih untuk yang saluran drainase juga sama. Nanti penggambarannya kira-kira seperti ini. Kemudian ini contoh perhitungan pelataran saluran. Ini juga sudah pernah kita bahas. Dari tinggi muka air, kedalaman saluran, panjang segmen, elevasi tanah, kemudian elevasi dasar saluran. Dari situ kita bisa menghitung slope. Dan ini
elevasi muka airnya. Elevasi muka air itu adalah dasar ditambah elevasi atau ketinggian air. Nanti Anda akan menghasilkan tabel yang seperti ini, contohnya. Ya. Nah, untuk tugas UTS, Anda harus membuat laporan dengan mengkompilasi hasil analisis semuanya ya, hidrologi, hidrolika, dimensi, dan profil saluran drainase yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Nah, laporan ini dibuat mengikuti standar panduan penulisan karya ilmiah IPB yang terbaru. Dengan sistematikanya adalah nanti Anda buat cover dengan judul dan penulisnya siapa. Penulis tentunya nama dan NIM ya dituliskan. Kemudian ada pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Ini juga tidak perlu terlalu rumit-rumit. Latar belakangnya adalah berkaitan dengan kita mempersiapkan, kenapa kita perlu mempersiapkan saluran drainase, dan tujuannya adalah untuk merancang ya, menentukan debit rancangan dan jaringan. Ini bukan jangan tapi jaringan. Kemudian metode yang digunakan adalah semua metode yang dilakukan pada setiap tugas. Hasil dan pembahasan nanti Anda tunjukkan saja hasil dari setiap tahap perhitungan. Jadi Anda tidak perlu menuliskan cara perhitungannya. Dan Anda harus menuliskan kesimpulan Anda dari tugas ini, yaitu pada intinya kesimpulan itu menjawab tujuan. Karena tujuannya adalah menentukan debit rancangan dan semua yang berkaitan dengan jaringan drainase, maka Anda nanti jawab dalam kesimpulan bahwa debit rancangan seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Ya. Seperti itu yang bisa disampaikan pada kali ini. Terima kasih.